Saat ini kita sudah paham betul teori mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Ciri khasnya adalah pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajarnya, profil belajarnya, dan juga minat murid itu. Dan yang paling penting juga proses diferensiasi itu adalah proses yang kolaboratif. Jadi usahakan murid juga merasa memiliki pembelajarannya. Ini adalah satu proses yang penting supaya kita mengajarkan murid menjadi pemimpin dalam pembelajarannya dia sendiri. Kalau dia memilih sendiri, dia akan diajarkan untuk bertanggung jawab dengan apa pilihannya. Dan ini nanti pembelajaran berdiferensiasi tentunya nanti akan bisa disatukan yang sekarang lagi in juga di Bapak terkait dengan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Berdiferensiasi ditambah dengan kompetensi sosial dan emosional akan sangat luar biasa hasilnya. Karena siswa betul-betul memiliki dan memahami. Karena seperti yang dikatakan oleh filosofi Ki Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu supaya murid mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi yang paling penting itu sehingga dalam kurikulum merdeka itu tidak ada lagi yang namanya ketuntasan materi. Yang ada adalah capaian kompetensi. Kompetensi merupakan gabungan antara pengetahuan dan keterampilan, bukan sekadar kognitifnya, tetapi juga perubahan budi pekerti dan karakternya itu menjadi yang utama. Jadi kunci suksesnya adalah dalam membentuk siswa menjadi pribadi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi ujung-ujungnya nanti di situ sehingga berbagai macam konsep pembelajaran dikembangkan dan diolah untuk menuju ke arah seperti itu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Salam dan bahagia, salam sejahtera, sehat selalu buat kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita lanjutkan puji dan syukur pada Tuhan yang Maha Esa. Berkat karunia dan anugerahnya pada kesempatan selama 2 hari dari kemarin sampai sekarang kita mendapatkan kesempatan emas yang luar biasa yang tidak mungkin bisa kita lakukan setiap hari, yaitu mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, pengetahuan yang sangat bermanfaat dari Bapak Mas Sudi dan Bapak Nugroho. Menurut saya tidak menyebutkan nama lengkap beserta keluarga Pak. Mohon izin. Karena dari paparan-paparan yang beliau berdua bawakan, mewakili dari BBPMPP Seni dan Budaya, BBPP MPP. Karena perubahan dari P4TK ini kadang membuat kami belum terbiasa Pak. Kami tahunya yang sudah hafal ya P4TK. Memang belum familiar. Seperti sudah berubah dari BBPMP, kami masih menyebutnya LPMP ya. Sudah sangat bisa kita pahami dengan baik. Kira-kira ini Bapak Ibu sudah bisa memahami ya? Dan pada saatnya nanti kita bisa untuk menerapkan di dalam pembelajaran sehari-hari, project based learning, diferensiasi yang semestinya biasanya sebelum istilah ini tuh muncul itu sudah sejak lama mungkin para Bapak Ibu dan kita semuanya itu menerapkan itu, saya yakin. Karena ciri-ciri dari pembelajaran diferensiasi, ciri-ciri pembelajaran project itu sebenarnya setiap hari sudah kita lakukan. Hanya saja mungkin kita nggak ngerti ini namanya apa. Jadi sekolah kayak kita makan makanan yang tiap hari kita makan, tapi kita nggak ngerti ini namanya makanan apa sih. Tapi enak aja. Nah, tapi beda halnya kalau kita sudah tahu, sudah paham, maka secara konsepnya kita sudah mampu, otomatis harapannya ke depan nanti akan menjadi lebih baik. Menjadi lebih bisa menerapkan sesuai dengan cara yang benar seperti apa. Jadi bedanya orang bisa nyetir dari kursus yang resmi nyetir mobil sama yang nyetir raja-raja dewi itu pasti ada bedanya. Kalau raja-raja dewi itu biasanya kalau kursus nyetir itu teorinya dipenuhi. Jadi telapak tangan ini harus bisa menggapai ujung setir. Kemudian pandangan kiri kanannya ke spion, mundur itu nggak perlu buka jendela, harus bisa melihat dari spion
bisa merasakan berdepan caranya gimana dengan feeling di kaki kiri, kaki kanan seperti itu. Tapi kalau yang hanya bisa nyetir tanpa kos-kosan itu biasanya ya asal aja itu. Secara spontan kalau mau mundur biasanya buka jendela kiri, buka jendela kanan kayak kura-kura kepalanya keluar dari cangkangnya. Nah itu ilustrasinya seperti itu. Tapi dengan kalau kita tahu teorinya, kita tahu paham konsepnya, mestinya kita akan menjadi jauh lebih baik. Sama untuk bisa menjadi seorang peternak, itu sebenarnya kalau sudah ternak kambing, ternak sapi, tidak perlu sekolah juga bisa ternak. Bisa itu. Terus apa gunanya sekolah di ATR jurusan ternak manusia di Sultan Pakis itu? Ya tentunya pasti beda. Orang yang berternak dengan peternak yang belajar memang dengan ilmu peternakan dan yang hanya sekadar asal-asalan beternak, itu pasti hasil kualitasnya pasti beda. Karena ketika ternak ini sakit, karena ternak ini gimana cara menggemukkan, tentunya menggemukkannya bukan dengan cara digelonggong gitu kan. Tapi tentunya ada teori-teori yang bisa kita terapkan ketika kita bersekolah. Nah, sehingga itulah ibaratnya Bapak Ibu dan Bapak Guru serta Bapak Masubi dari dalam izin mewakili Bapak Kepala Sekolah yang hari ini sedang ada tugas dinas yaitu ke SMK Mijen dalam rangka untuk pembinaan kepala SMK se-Cap Jinjual, sehingga kami diminta untuk mewakili untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang sangat tulus pada Bapak berdua. Kiranya pertemuan ini bukanlah pertemuan yang terakhir buat kita. Kami sungguh sangat berharap bahwa kami sangat yakin bahwa menurut saya di dalam diri Bapak berdua ini pasti masih banyak ilmu yang bisa kita ulas yang bisa kita kaji gitu. Sehingga kami berharap di kesempatan yang lain nanti kiranya kami diizinkan untuk kembali mengundang Bapak berdua untuk mohon bisa mengajari kami tentang hal-hal yang lebih baru, yang lebih konkret, yang lebih in untuk memasukkan pendidikan di SMK saja. Jadi kami juga mohon titip salam Bapak kepada seluruh rekan-rekan staf kepala BPPMTV Jogja. Sekiranya kami mungkin belum ada kesempatan untuk bisa bertemu langsung, mohon kira-kira semoga SMK Satu Prestasi ada di hati panjenengan dan untuk semangsa. Ketika suatu saat kami membutuhkan bantuan, mohon dengan sangat kami bisa diterima dan mohon dengan senang hati untuk bisa kembali rauh dan bertemu dengan kami untuk bisa menyampaikan hal-hal yang memang yang lebih baik. Dan kepada Bapak Ibu guru semuanya kami ucapkan juga terima kasih atas panjenengan kerelaan waktunya, kesediaannya untuk bisa belajar selama 2 hari ini. Namun Bapak Ibu mohon diingat bahwa kami di sini saya tidak diamanati oleh Pak Kepala Sekolah untuk menutup kegiatan ini, karena memang hari ini belum penutupan. Penutupannya adalah di tanggal 8 ke 19 Agustus yang akan datang. Sehingga mata-mata kegiatan setelah ini akan ada lagi, sudah diatur oleh panitia dalam bentuk dan kawan-kawan sudah mengaturnya. Nanti kami mohon dengan hormat sekiranya Bapak Ibu masih berkenan untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang sudah diatur oleh panitia sampai tanggal 19 Agustus. Dan pastinya sampai dengan tanggal 19 Agustus tersebut kami masih mungkin akan terus mengikuti Bapak berdua. Mungkin tidak secara luring Bapak, tapi secara daring. Mohon jika ada hal-hal yang mungkin perlu kami komunikasikan, perlu kami tanyakan lebih lanjut, mohon kesediaan Bapak berdua untuk mau memfasilitasi kami untuk lebih belajar lebih giat lagi dan lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, akhirnya saya tidak akan berlama-lama, karena mungkin tidak bijaksana kalau lama, mungkin Bapak Ibu sudah dikumpul oleh rektornya. Mohon izin untuk mengakhiri ucapan terima kasih ini dengan sedikit berpantau Bapak Ibu. Ya, pergi ke pasar menjual rambutan, pasar dibuka. Saya lagi kalau gitu bisa bisa. Pergi ke pasar menjual rambutan, pasar dibuka, pergi pagi Senin. Sampai jumpa teman Bapak narasumber sekalian.
Semoga bertemu di kesempatan lain. Terima kasih. Terima kasih atas sampaian Bapak Eko Gustiawan. Selanjutnya sambutan dari perwakilan narasumber dari BPPT FMI Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak Ekonomi, yang saya hormati, Bapak Wahid, yang saya hormati, seluruh panitia dan Bapak Ibu guru semua yang berbahagia. Terima kasih pada hari ini kami bisa menyelesaikan kegiatan IHT pada SMK Pakis Haji SMK Komandan. Nah, dalam kesempatan ini kami berpesan kepada Bapak Ibu semua, mungkin materi yang kami sampaikan itu belum begitu menyentuh bagi Bapak Ibu semua, namun kalau itu sebagai acuan atau sebagai pandangan kami persilakan. Di dalam apa itu mendapatkan satu ilmu sekarang sudah banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa lewat modul secara daring, lewat internet, lewat PMS dan sebagainya. Jadi apabila yang kami sampaikan tadi masih belum lengkap, belum sesuai dengan harapanku, saya minta maaf sebesar-besarnya. Di dalam kami menyampaikan yang intinya kami ini sebenarnya hanya mendampingi ya, itu yang berperan utama itu adalah Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu sudah memiliki ilmu yang terkait dengan PJBL maupun berdiferensiasi. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah punya ilmu. Saya hanya mendampingi atau memberi motivasi, barangkali Bapak Ibu bisa meningkatkan lebih baik lagi. Kesimpulannya dalam pembelajaran PBL yang kami sampaikan, yang pertama PJBL itu tidak hanya pada pembelajaran intrakurikuler saja, tapi pembelajaran juga pada P5 itu sesuai dengan kurikulum merdeka. Dan PJBL yang dilaksanakan di sekolah yang belum melakukan sinkronisasi dengan DUDI itu bisa dilakukan itu sebagai model pembelajaran. Kalau sudah dilakukan dengan MOU dengan DUDI, dengan kemitraan DUDI, itu tindak lanjutnya sekolah bisa menjadi TEPA atau industri yang ada di sekolah. Sebagai contohnya tadi, kalau sekolah membuat dan ya, dengan setiap bulan atau setiap itu dapat pesanan ribuan, yaitu menjadikan aset atau tambahan pendapatan di sekolah dari yang kecil sampai yang besar itu. Terus yang lain untuk berdiferensiasi itu materi singkatnya seperti yang ada di PowerPoint, tapi pengembangannya nanti sudah terlihat kalau ada modul. Jadi kalau sudah masuk ke modul itu sebenarnya sudah sangat terlihat sekali. Berdiferensiasi itu sudah merupakan ciri khas dari kurikulum merdeka itu antara lain. Nah, dari kami setelah berakhirnya kegiatan ini, kalau masih ada nanti Bapak Ibu ingin berdiskusi dengan kami dengan sangat terbuka, siap untuk menerima. Misalnya ada ingin lagi dengan saya di lain waktu. Setelah selesainya kegiatan ini, kami berdua akan mohon pamit. Mudah-mudahan kami selamat sampai tujuan dengan tidak ada halangan apapun. Sekali lagi, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tentara Masuk di LPD yang telah memberikan sambutannya dari perwakilan narasumber.
Selanjutnya pemberian kenang-kenangan dari SMK Negeri 1 Pati kepada Bapak Masudi dan Bapak Mo'anu Groho dapat berdiri dan mohon kepada Bapak Eko Budi Gunawan dan Bapak Ahmad Wahid Junaidi dapat memberikan. Di atas atau di bawah? Di atas ini aja. Barang aja lah. Biar dokumentasinya bisa pada. Satu, dua, tiga, senyum manis. 1, 2, 3.